Ya pemirsa, kita kembali menuju ke Polda Metro Jaya. Kita lihat pasca pemeriksaan dari Roy Suryo CS. Diam, Diam ya. Biarkan. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin, itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke. Nah, oke. Kita Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya. Diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirahyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno Anyus melaporkan.
Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo yakin dirinya tidak akan ditahan, bahkan sempat membandingkan situasi yang dialaminya dengan terpidana kasus fitnah terhadap Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Sambil menyatakan menghormati proses hukum, Roy menyebut bahkan yang sudah dipidana inkrah pun masih bisa melenggang bebas. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya itu masih bebas dan menghina hukum. Ya, sebelumnya Ketua Umum Solidaritas Merah Putih sekaligus relawan Jokowi, Sylvester Matutina, tersandung kasus hukum atas kasus fitnah terhadap mantan Wapres Yusuf Kala. Meski sudah divonis 1,5 tahun penjara 6 tahun lalu, Sylvester masih melenggang bebas hingga saat ini. Di tengah hangatnya kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kasus lainnya menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih sekaligus relawan Jokowi Sylvester Matutina. Dirinya rupanya divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala 6 tahun lalu. Meski putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, hingga saat ini Sylvester masih bebas berkeliaran. Kejaksaan Agung sendiri menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun secara teknis, eksekusi menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Masih bebasnya Sylvester menuai kritik tajam dari kalangan luas, termasuk anggota DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbiallah, menilai lambannya penanganan Sylvester bisa jadi presiden buruk bagi Kejagung. Terlebih, Sylvester dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Sylvester dilaporkan oleh keluarga Yusuf Kala ke Barreskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK. Hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam.